Bapa kami yang di surga, aku tak bisa lepas darimu, satu-satunya pengharapan dan hidupku. Ya Tuhan, banyak kesesakan yang melanda diriku, baik dari berbagai penjuru dunia ini, baik dari berbagai sisi yang selalu menyerang iman dan percayaku. Tetapi aku mau dikuatkan selalu karena kasih karunia-Mu. Aku mau tetap berpegang pada hidup dan firman-Mu, pada ketetapan-ketetapan-Mu dalam hidupku. Aku mengalami banyak pergoncangan yang melelahkan jiwa ragaku, lelah dari rasa sakit yang selalu ku alami, tapi aku kuat karena Engkau yang memberiku kekuatan, dan kesembuhan pun yang akan berlaku padaku selamanya. Karena semuanya berasal darimu, maka itu aku akan selalu percaya bahwa hidup matiku ada di tangan-Mu. Rohku yang kuat karenamu ada nafas darimu. Dan lebih saat ini aku tidak tahu bagaimana harus bersikap kepada semua orang lagi, bagaimana aku harus membawa diri kepada semua orang. Dalam semua cerminan yang kurasakan, aku bisa melihat ke dalam diriku, kesadaran diriku sendiri untuk tetap kuat sabar menahan semua kesakitan. Dan aku akan tetap kuat menghadapi perkataan-perkataan yang keras, dan kesabaran yang tinggi untuk aku menahan diri dan kontrol emosi. Tetapi banyak peristiwa yang kudapatkan dari semua kalangan, dari setiap orang, tidak dapat berkaca dan tidak mau membuka diri, tidak mau membuka hati, saling fitnah, saling marah, bahkan adu dendam. Bahkan ada yang tidak mau menerima bagaimana perkataannya sendiri keluar dari mulutnya, sehingga ketika itu dibalikan akan menjadi bumerang bagi dirinya, dan dia menengkingnya untuk menghilangkan dari perkataannya sendiri bahwa setiap perbuatan dan perkataannya itu akan kembali kepadanya. Karena itu Tuhan, aku mohon kepadamu, pakai mulut bibirku untuk terus berdoa, memberkati, dan juga untuk bertobat. Karena setiap hari mulutku kotor, dan juga kadang mungkin aku menyakitkan banyak orang dan perkataan kerasku. Tetapi dari sisi juga aku bercermin, aku melihat ke dalam diriku, supaya aku lebih berhati-hati mengeluarkan kata-kata. Tapi yang jelas aku tidak ingin ada orang yang berperang di dalam diriku, yaitu dari pihak sebelah kiri dan kanan yang saling menyerang, berperang untuk membuat aku kacau dan membuat kepalaku pusing dan gelap dan lelah untuk memikirkan masalah mereka. Satu persatu pribadi tidak mau berkaca, bahkan cepat untuk marah, cepat untuk keras hati, cepat untuk membantah, tidak mau menerima. Bahkan perkataan sendiri sering mereka tidak mau terima. Apa yang dikeluarkan oleh mulutnya tidak mau berkaca dari semua kesalahan dan juga kekerasan hati mereka. Bagaimana aku bersikap untuk menerima semua ini Tuhan, bahwa setiap orang tidak mau bercermin dari semua perkataannya, tidak mau bercermin dari perbuatannya, tidak mau bercermin dari kesalahannya. Setiap orang harusnya mengambil cermin yang besar, yaitu cermin kitabnya sendiri, kitab kehidupannya sendiri dari Engkau Tuhan, untuk membuka setiap perbuatan, perkataan, dan juga praduga-praduga untuk seseorang atau orang lain, sehingga itu membawa dosa kepada orang lain ketika mendengarkan. Seharusnya semua manusia melihat kesadaran diri. Yang penting itu adalah, yang pertama adalah mau menerima pertobatan, mau membuka hati dan jiwa, saling berdamai, dan membuka semua persoalan untuk dibicarakan dengan musyawarah yang baik, untuk bersama-sama membangun. Bukannya untuk mendengki, membenci, bahkan marah, dan bahkan berpraduga. Tetapi bukalah itu semua diberi jalan keluar, karena Tuhan ada di setiap sisi hidup manusia untuk memberi jalan keluar, untuk saling mengasihi, memberkati, bukan untuk saling memarahi, mendengki, menjauhi. Tetapi satu hal, tidak mau berkaca. Itulah keanehan dari setiap pribadi. Padahal aku setiap hari belajar Tuhan, untuk berdoa bagi kesadaran diri seluruh manusia, bagi kesadaran diri untuk melihat dalam diri sendiri, untuk tetap kuat, tabah, tenang, dan juga jangan berkoar-koar dalam hidup ini. Tetapi bawalah semua permasalahan hidup kita kepada Tuhan, dan setiap persoalan pasti ada jalan keluar, karena setiap orang punya beban dan masalah sendiri-sendiri. Begitu juga dengan aku Tuhan, yang sangat lelah berhadapan dengan orang-orang atau manusia-manusia di dunia ini. Sekalipun itu orang-orang terdekatku yang membuatku sangat lelah dalam pikiran dan juga hati dan jiwaku. Setiap hari aku didoktrin dengan perkataan-perkataan negatif, sehingga aku sangat lelah, baik dari berbagai sisi yang menyerangku. Padahal aku itu ingin hidup lebih baik, ingin berpikiran positif dalam segala sesuatu. Jangan membawa aura-aura negatif ke dalam hidupku, tetapi hidup untuk membangun, untuk berbahagia, untuk bersuka cita dalam Tuhan.
dan hanya mengandalkan Tuhan, dan juga membuka diri untuk pertobatan, memaafkan, mengampuni, dan mengasihi. Itulah satu kesatuan yang indah dalam kasih Kristus Yesus sesungguhnya. Bukan tentang apa-apa yang diperbuat yang tidak terlihat, yang terlihat pun semuanya Tuhan tahu. Tetapi hati dan jiwa yang penting dulu untuk bertobat, untuk melihat kesadaran diri, untuk mau mengakui semua kesalahan dan dosa. Jangan keras hati, tetapi lembutkan hati untuk menerima semua keadaan. Dan pertobatan itu penting karena itu adalah jalan menuju kekekalan di dalam Bapa, karena Bapa adalah pengampunan dan kasih. Karena itu kita semua sebagai manusia harus ada saling kasih dan mengampuni dan terbuka untuk segala hal. Jangan ada praduga, perkataan-perkataan kotor yang menyakitkan orang lain, bahkan sering menduga-duga yang tidak benar. Tetapi jika semuanya benar dengan perkataan dan mulut kita, kita akan bertanggungjawabkan semua yang dilakukan orang pada kita, asalkan kita mau terbuka dan saling bertutur dan bermusyawarah untuk segala sesuatu. Amin. Tuhan berkati firman pada siang hari ini yang mau aku baca, Amsal pasal 4 ayat 1 hingga dengan ayat 27 dengan perikop nasihat untuk mencari hikmat yang berbunyi demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau boleh beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Tuhan, inilah yang kukehendaki. Aku mempunyai mulut yang bersih dari rasa kotor dan praduga dan juga penghujatan kepada sesama, menghina dan mencibir orang lain. Pakai mulut bibirku hanya untuk kepujian kemuliaan nama-Mu. Ampuni salah dan dosaku dari perkataanku, mulutku. Bahkan aku mau membuka diri untuk pertobatanku sendiri, kesadaran diri yang utama.
melihat ke dalam diri sendiri bagaimana apa yang kulakukan setiap hari, apa yang kuperkatakan setiap hari, supaya seluruh tubuhku jangan ada menyimpan dendam, sakit, bahkan juga perkataan-perkataan orang, supaya semuanya bertobat dan menerima keampunan darimu, supaya kami semua layak menerima kerajaan-Mu yang kekal, supaya kami tidak menjadi jahat, tidak keras hati, dan menjadi lembut hati. Buka seluruh hati dan jiwa kami Tuhan, untuk mau bercermin dan menerima semua keadaan kami, supaya itu menjadi kekuatan kami selalu. Dan biarlah kami belajar mandiri dari kehidupan ini. Jangan bergantung siapa-siapa kecuali Engkau saja. Jangan menjadi orang pemfitnah, pencemburu, iri dengki, marah, bahkan juga tidak mau berkaca dari semua yang terjadi, dari semua hal kehidupan, aspek kehidupan dunia ini, dari semua pelajaran yang kulalui dalam hidupku, baik suka duka senang sedih. Karena di satu sisi aku percaya hanya Tuhan satu-satunya penolongku, bukan sesiapa. Karena manusia hanya bisa melihat yang di depan, tidak bisa melihat hati seperti Engkau. Karena itu kupasrahkan hidupku sepenuhnya kepadamu Bapa dalam Yesus Kristus dan terang Roh Kudus. Biarlah kuasa-Mu terus menyertai hidupku, memberkati aku. Dan Tuhan selalu melawat aku dengan firman-Mu yang selalu kudengarkan setiap hari, supaya aku belajar dari setiap apa yang kubaca, kudengar, untuk kulakukan dan memberitakan firman-Mu kepada dunia, menyaksikan kesaksian bagi seluruh dunia tentang pertolongan Kristus, tentang kasih yang sempurna di dalam Yesus, supaya tidak menjadi orang-orang dunia, tetap menjadi anak-anak terang, dan terang Kristus bercahaya atas kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan tidak hanya dengan status sosial media atau perkataan saja, tetapi benar-benar mengandalkan Engkau, menghormati Engkau, menyenangkan hatimu dengan puji-pujian penyembahan kami. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.